biasanya kalau saudara membuat tulisan, ini tulisan ilmiah ya, itu ada dua hal yang seperti ini. Kalau untuk skripsi, levis itu ikut yang bagian kanan, namun kalau yang pada umumnya pendahuluan atau di introduction, kan metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Nah, ini utamanya ini. Namun biasanya ada tambahan namanya apa ya, sebentar. Biasanya sebuah paper ada tulisan acknowledgement atau ucapan terima kasih itu di bawah. Ada juga pernyataan apa namanya itu, tidak ada interest, apa itu, conflict of interest, biasanya ada pernyataan itu. Juga ada kadang juga ada dalam supporting information. Ini tidak harus, namun biasanya kadang memakai ini. Nah, kalau pas ini isinya biasanya di lampiran ada hal-hal pendukung data pendukung. Sama, ini adalah kayak lampiran ya, ini dalam kurung lampiran. Ini kadang jurnal ada lampiran hal yang terlampir itu. Nah, kita coba membahas ini. Kita mulai lagi. Kemarin kita bahas tentang introduction, isinya. Jadi kalau urutan ini ya, introduction itu lebih ke arah why. Kenapa Anda menulis itu? Atau motivasi. Kenapa, atau lebih ke motivasinya. Gitu ya. Itu di introduction. Semua informasi yang berhubungan dengan motivasi Anda, kenapa dengan menuliskan itu ada di situ. Kemudian yang kedua itu adalah propose. Ada sesuatu hal apa yang saudara ajukan. Ajukan apa yang diajukan, biasanya problemnya apa. Oh, di introduction-nya ada juga mengisalkan juga problemnya apa. Terus propose untuk solusinya. Ya, solusinya apa yang orang lain mungkin belum mengerjakannya. Itu ya. Terus di sini kalau di khusus untuk skripsi dan levis gitu kan, jenengan menambahkan di kolom introduksi ini bagian namanya apa ya, sama kayak ini, tapi ditulisnya sendiri kan, permasalahan, tujuan, manfaat, gitu ya. Begitu nggih. Kalau yang sudah nulis kemarin, saya lihat Mas Gayu atau siapa kan sudah harus ada 3 hal ini. Namun kalau dalam nulisnya jurnal, biasanya why, kenapa, motivasi Anda mengangkat tema itu, isi itu, gitu ya. Terus kemudian permasalahan tersebut, terus solusinya apa, alternatif solusinya yang Anda tawarkan. Solusi yang saudara tawarkan. Mungkin orang lain belum mengerjakan itu, jadi hal ini bisa menunjukkan apa? Kebaruan dari riset Anda atau sesuatu yang berbeda dari orang lain. Gitu ya. Terus jadi untuk menyelesaikan masalah itu, kami mengusulkan dengan model ini. Hal ini karena apa? Bla bla bla. Sampai sini ada yang ditanyakan, ini kemarin kita sudah bahas, jadi mohon yang kemarin sudah kita diskusikan tuh di ini lagi. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini yang introduction kan, ini teorinya, ini teori untuk introduction-nya. Kemudian yang bagian selanjutnya yang tidak kalah penting gitu ya, selain introduction, di bagian pendahuluan saudara akan masukin namanya
pada bagian setelah introduction, saudara mengasih masalah metode. Ya, metode. Kalau di skripsi ada tambahan lagi, dan nanti dulu ya kita buat yang skripsi ada namanya daftar. Ini kurang nih, ini kurang. Setelah kesimpulan harusnya daftar pustaka. Nah, di sini saudara menyiapkan namanya dituliskan apa? Teori atau referensi yang kaitan dengan penelitian saudara. Oke. Terus teori seperti ini yang ditulis yang hanya yang berkaitan saja, nggak usah melebar kemana-mana. Kalau saya lebih fokus ke situ, gitu ya. Jadi ini harus banyak didukung oleh referensi yang jenengan baca. Sampai sini ada yang ditanyakan, ini khusus untuk skripsi ya, skripsi atau levis. Oke, silahkan Mas Gayus. Monggo. Ya. Mungkin ini sih Pak, apa ya, terkait landasan teori ya. Nah, kadang itu pas saya nyari itu kebanyakan sebenarnya tujuannya itu pas nyari kan dari jurnal yang apa yang diutamakan seperti itu. Nah, tapi pas searching itu kadang kita merembet nih, dalam artian kadang berita terus kadang majalah kayak kemarin tuh kita gunain sebagai referensi kayak gitu. Nah, kalau menurut dari Pak Anif sendiri gimana Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Kalau berita bagaimana? Ini note ya. Note jika berita atau majalah atau ya berita atau majalah itu kalau dari bahasa yang ini itu kan lebih ke arah non ilmiah. Kalau di penelitian yang sains, natural science ya. Namun kalau social science, berita atau macam-macam ini bisa jadi sebuah ini. Namun itu nanti kalau saya jenengan bisa masukkannya bukan di teorinya Mas, namun masukkannya di pendahuluan, di bagian awal tadi. Misalkan isu tentang apa, perkembangan isu tentang ini. Gitu. Kalau saya lebih cenderung untuk kalau non ilmiah, kalau saya ya mohon dihindari. Gitu ya. Oke. Kenapa kita kok bisa menemukannya topiknya non ilmiah? Apa? Yang tadi. Nah, saya coba ini ya, saya nanti share screen. Karena bisa muncul data-data Anda itu yang kok non ilmiah semua gitu nggih. Jadi itu bisa penyebabnya seperti ini, penyebab utamanya. Topik yang Anda kerjakan itu dasarnya bukan dari penelitian ilmiah sebelumnya, namun dari isu-isu yang ada di sini. Kalau saya loh ya, jadi kalau kita riset itu harus ada problematika yang ada di masyarakat. Problemnya mungkin, loh ini kan ini Pak, isu kurikulum 2013 orang banyak. Kalau enggak, sekarang kan isunya adalah MBKM gitu. Isu MBKM kan adanya di di berita nasional, tidak ada di jurnal atau belum ada juklak teknisnya. Nah, karena jenengan nyarinya ya di Google, bukan di Google Scholar gitu Mas. Jadi mencari itu juga bisa jadi patokan kita. Maksud saya itu mencari sumber berita gitu kan. Mencari sumber berita itu sangat penting. Contoh gini ya, ketika saya coba nyari, sekarang kita coba cari di Google di Google ini saya buka berita, buka bareng-bareng gitu ya. Nanti munculnya apa dengan topik yang kita buat. Oke, sekarang saya ingin gitu ya, Mas Gayo menceritakan topiknya
kok bisa munculnya selalu berita. Nah, kita coba cari dengan metode saya. Oke, monggo Mas Gayu. Dengan topiknya apa? Silahkan diomongkan, saya cari di sini. Yang ingin jenengan ingin cari apa gitu nggih. Sehingga kok munculnya berita terus. Yuk. Monggo Mas. Oh ya, kemarin ini Pak terkait evaluasi pembelajaran fisika ya di SMA ITB Nuabas. Ya, itu kan berarti topiknya evaluasi pembelajaran sekolah Islam gitu aja ya. Yang umum kan, nggak mungkin jangan langsung Ibnu Abbas gitu kan. Nah, ini mesti ada cari yang gini. Ini muncul kalau di ResearchGate itu juga sama orang-orang yang riset datanya. Ini juga jurnal juga Mas. Kalau jenengan nulisnya kayak gini, gitu Mas. Ini kan evaluasi mata kuliah pelajaran Islam. Evaluasi apa, gitu nggih. Kalau saudara mau lebih spesifik lagi, tulis Scholar. Nah, ditulis Scholar, diklik di sini. Ini juga ada nyari di sini. Nah, ini yang akan bicara adalah berdasarkan jurnal evaluation apa ya, Islamic School gitu kan. Ya, Islamic School. Nah, teaching evaluation effect on Islamic School akan semua. Ini munculnya ini akademi di Amri jurnal. Ini Elsevier, publishernya mana kan kita bisa cek gitu kan. Ya, evaluation. Islamic Education Curriculum Developed in. Nah, ini kan ada gitu Mas. For Islamic Senior High School, ini orang UNY. Kalau mau cari ya yang mana lagi juga bisa, gitu ya. Atau kalau lebih ilmiah lagi, kalau yang sekarang orang kan pakainya gini ya. Ini hanya bukanya di kampus ya, kecuali dengan punya ID-nya nanti bisa. Kalau di luar kampus kayaknya nggak bisa, kecuali kita punya ID-nya, gitu ya. Nah, ini sama kalau di sini ya, kita bisa evaluation gitu kan. In Islamic School. Evaluation apa gitu kan? Apa? Oh, terlalu panjang ya, nggak muncul ini berarti. Nah, ini ada dokumen evaluasi leadership strategy to developing apa. Ini ada digital instruction for student. Nah, kan bisa kayak gini toh. Ini contoh-contohnya. International Journal of Learning. Ini kan ada kan, in Islam Character Education kan ada banyak sekali. Oke, ini contoh orang yang mengerjakan. Nah, ini saya tidak jurnalnya nggak terlalu ini, setternya kecil, jadi ya belum terlalu ini, gitu, belum jadi hot issue gitu ya. Mungkin ini kayak cukup bagus jurnalnya. International
International Journal of Assessment and Evaluation kita coba lihat dulu 0,6 tadi. Ini dari 2013 lumayan lama, set skornya 0,4 masih kecil, set skornya ini juga 0,6, ini 0,6 masih kecil semua gitu ya. Jadi untuk datanya jenengan ya harus nyarinya jangan di ini mas gitu. Jadi mungkin cara mencarinya yang kurang pas, tempat untuk mencarinya gitu ya Mas Gayu. Jadi bisa dicari, dieksplor lagi lebih dalam. Jadi quote-nya tadi apa, kata kunci tadi mungkin belum dalam, kata kuncinya harus lebih mendalam lagi supaya tidak dapatnya berita atau isu gitu kan. Misalnya kayak jenengan, kita mau bahas isu apa ya, isu MBKM atau isu apa ya, nanti kalau saya cari di Google yang munculnya di apa, oh ya saya kasih contoh lah ya, kita misalkan MBKM gitu ya, MBKM gitu kan, MBKM mahasiswa, nanti munculnya ya berita UMM ya kan, isunya ya dari berita ini semua. Padahal dengan mau efek MBKM terhadap apa. Namun kalau kita nyarinya di Google Scholar, nah ini kan. Nah, ini mulai ada jurnal adaptasi kurikulum kampus Merdeka. Ya, atau persepsi mahasiswa terhadap desain. Ini mulai kayak gitu, Mas. Jadi tergantung dari tempat mencarinya Anda. Gitu. Kalau MBKM kan artinya kan independent learning gitu. Kalau berarti kan kalau mau ditranslatekan ya independent learning. Nah, independent learning, what's independent learning skill? Nah, nanti kan ada orang yang bahas tentang itu. Begitu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Kalau tidak, saya akan lanjutkan ke metode yang perlu ditulis, itu metode, nanti baru teknisnya apa gitu ya. Jadi ketika kita menulis gitu ya, saya coba share, langsung saya sambil nulis, nanti ini saya share. Jadi hal apa sih yang perlu yang diperlukan saat menulis gitu kan? Satu, strukturnya tadi atau urutannya itu utama kan. Faktor pendukungnya selain urutan tadi ada abstrak macam-macam gitu kan, ada lain lagi apa selain urutan? Isi tulisan. Isi tulisan apa Anda, seperti apa gitu kan, isi tulisannya, kalimatnya gitu kan, kalimatnya, tata bahasa gitu kan. Terus yang kedua adalah isu atau apa ya, atau hal yang diangkat itu up to date apa tidak gitu kan. Kemarin kan saya menyontohkan, oh ini sudah banyak yang diangkat orang, ini enggak sesuatu yang bukan problematika yang besar gitu kan. Kadang saya cerita seperti itulah, itu bisa disebabkan karena isu itu sudah enggak menjadi yang hangat lagi gitu ya. Terus ini baru dari urutan isinya seperti apa. Kemudian hal-hal yang mendukung, ini kan faktor utama ya. Yang mendukung misalnya cara nulis yang cepat, kemarin ada membuat apa, grafiknya gimana, tabelnya bagaimana, cara nulis tabel, buat grafik. Terus kemudian apa, manajemen apa, referensi, cara nulis referensinya bagus apa tidak gitu ya. Itu faktor-faktor lain di luar isi tulisan. Namun saudara harus mulai bisa ini. Nanti kemarin kan kita baru bahas, nanti kan tadi kemarin sudah saya singgung cara gawe grafik gimana, tabel gimana, cara buat referensi seperti apa.